semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham pilihan ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan ya, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Dan saya juga di sini masih belajar ya. Jadi silakan analisa ulang analisa saya, karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu kembali ke teman-teman masing-masing ya. Oke, kita mulai dari indeks ya. Indeks hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam ya, 0,92%, sempat menyentuh level low-nya di 6020 ya, dari 6020, dan indeks berjalan seperti analisa kita kemarin teman-teman ya, dimana setelah breakout dengan volume yang besar, kemudian hari ini retest ke bawah teman-teman ya. Hari ini sebenarnya di market reguler masih ada net buy dari asing teman-teman ya, cuma terlihat ada net sell karena di market nego ya ada crossing dari asing ke lokal ya. Kalau nggak salah di saham SUPR ya ada crossing di pasar nego dari asing ke lokal. Jadi itulah mengapa terlihat hari ini di indeks terjadi net sell asing yang cukup lumayan teman-teman ya. Nah, untuk minggu depan menurut saya indeks masih akan konsolidasi mungkin 1-2 candle sebelum nantinya untuk melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Nah, penurunan yang mungkin terjadi untuk indeks sendiri adalah ke level ini ya, ke level 6161 sampai 6177. Di mana di sini juga indeks meninggalkan gap kecil teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan indeks akan ke sini terlebih dahulu ya. Tapi mudah-mudahan di sini sudah cukup ya, dan kemudian konsolidasi sebentar lalu melanjutkan kenaikan. Mudah-mudahan saja teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Pegas atau perusahaan gas negara ini ya. Nah, Pegas ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman ya. Oke, ini ya saham Pegas. Ini chart saham Pegas. Sebelumnya udah pernah saya bahas, udah pernah saya sarankan buy. Kalau nggak salah ya, di sini udah masih ada coretan saya teman-teman, dan sebenarnya target kita sudah tercapai teman-teman. Target kita sudah tercapai hari ini di 1285. Target kita udah hit. Jadi buat teman-teman yang mau TP silakan ya. Mau TP silakan, yang masih mau hold ini menurut saya masih layak untuk di hold teman-teman ya. Walaupun ini jangka pendeknya ini masih ada potensi untuk turun terlebih dahulu ya, setidaknya ke sekitaran 1230 teman-teman ya. Setidaknya ada potensi untuk terkoreksi ke sekitaran 1230. Jadi teman-teman yang mau TP setengah dulu silakan, kemudian antri buy lagi di sekitaran 1230. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry saham ini ya, bisa tunggu Pegas ini terkoreksi terlebih dahulu ke sekitaran sini ya, 1230. Kalau misalnya Pegas langsung naik ya, sebaiknya nggak usah dikejar ya, karena risknya cukup tinggi. Sebaiknya kita cari saham lain yang risknya masih menarik ya teman-teman ya. Masih ada banyak saham di indeks teman-teman. Oke, itu saja untuk IHSG, untuk Pegas. Kemudian saham kedua yang akan saya bahas adalah saham Telkom. Untuk Telkom ini teman-teman, salah satu saham blue chip yang sudah beberapa kali saya sarankan untuk buy juga ya. Karena menurut saya Telkom ini potensinya cukup menarik ya. Nah, Telkom ini sebelumnya juga pernah saya bahas ya, ini watchlist kita kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kita sarankan buy di sini ya, dan sudah melanjutkan kenaikan, sudah break resistennya di 3640. Hari ini retest ke bawah ya, retest sempat menyentuh low-nya di sekitaran 3610, dan kemudian ada perlawanan bias lagi teman-teman ya. Jadi menurut saya untuk Telkom ini masih on planning teman-teman ya, masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, ini menurut saya
masih ada kesempatan teman-teman ya, masih ada kesempatan untuk entry di mana teman-teman bisa bayar di harga sekarang ya, atau tunggu dia terkoreksi terlebih dahulu. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 3.600. Beberapa tick di bawah 3.600 teman-teman bisa pasang stop loss. Ya, itu saja ya untuk Telkom. Kalau menurut saya nih saham Telkom ini masih ada potensi untuk up teman-teman ya. Dimana sejak 2021 ya, sejak awal tahun sampai hari ini saham ini masih diakumulasi oleh asing ya, dan akumulasinya pun cukup signifikan teman-teman. Jadi ini saham blue chip menurut saya masih layak untuk dipantau ya, dan ada banyak sentimen positif di Telkom ini ya, seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, di mana anak usahanya Mitratel mau IPO sebentar lagi. Kemudian Telkom ini sedang gencar-gencarnya juga investasi di beberapa startup di Indonesia teman-teman ya. Jadi masih layak lah untuk teman-teman invest di saham ini teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi ya. Oke ya, itu saja untuk saham Telkom. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBKP. Untuk saham BBKP ini sendiri ya, untuk sekarang sebenarnya nih saham BBKP ini sedang berada di demand areanya teman-teman ya. Sedang berada di demand areanya di sekitaran harga 400 sampai 390. Ya, dari sekitaran harga 404 sampai 390 itu merupakan demand areanya untuk BBKP ini sendiri ya. Jadi kalau menurut saya yang mau cicil saham ini ya, yang menurut saya fundamentalnya masih bagus ya, yang menurut saya ya, BBKP ini ada potensi untuk masih ada potensi untuk naik teman-temannya. Cuma waktunya kapan saya masih belum tahu ya, maksudnya masih belum ada money flow yang besar masuk ke saham BBKP ini teman-teman ya. Tapi secara sentimen ini BBKP ini menurut saya masih oke ya. Jadi buat teman-teman yang mau cicil menurut saya sini masih oke dengan stop loss di bawah 390 ya. Dan kalau nggak salah porsi Bosowa aja pun sudah hampir habis ya di BBKP ini teman-teman. Jadi ya menurut saya sih ini masih ada potensi untuk up ya. Cuma ya buat teman-teman yang trading ini nggak tahu kapan ya di BBKP ini di bawah naik teman-teman ya. Masih belum ada kejelasan tentang rag isunya ya. Ini kan BBKP ini katanya mau rag isu tapi belum ada kejelasan. Sebaiknya teman-teman kalau mau entry BBKP tunggu dulu kejelasan rag isunya teman-teman ya, di harga berapa dan rasionya berapa. Oke, itu saja untuk BBKP. Kemudian saham berikutnya saham BRPT. Untuk saham BRPT ini hari ini kembali mengalami penurunan teman-teman ya, kembali mengalami penurunan. Dan kalau dilihat secara chart teman-teman, secara chart pattern sebenarnya sekarang ini BRPT ini sedang berada di area supportnya teman-teman ya. Menurut saya ini area support krusial teman-teman ya, dimana di sini ada pattern cangkir kebalik teman-teman ya, cangkir kebalik, dan ada potensi kalau ini dijebol ya, kalau angka 940 nya ini dijebol, apalagi dijebolnya dengan volume ya, ada potensi penurunan BRPT ini hingga ke 800-an lagi teman-teman ya. Jadi menurut saya buat teman-teman yang masih pegang BBKP ini, yang masih pegang BRPT ini, sebaiknya untuk berhati-hati teman-teman ya, karena ya secara chart pattern ini menurut saya sih kurang oke ya. Walaupun sedang berada di level supportnya, mudah-mudahan saja supportnya ini mampu menahan penurunan BRPT dan kemudian nantinya akan melanjutkan naikkan. Jadi kita bisa tunggu konfirmasinya apakah minggu depan ini mampu mempertahankan penurunan dari BRPT ini, ataukah minggu depan support ini akan dijebol ya. Kita tunggu respon market ya, baru kita bisa untuk menentukan plan kita teman-teman ya. Oke, itu saja untuk BRPT. Kemudian saham berikutnya adalah saham BANK atau saham Bank Aladin Syariah ya.
Nah, ini saham BANK ini kemarin udah pernah saya post di Instagram teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau follow Instagram saya bisa @trader/id ya. Nah, untuk BANK ini menurut saya sih kurang menarik juga teman-teman ya. Dimana sekarang sedang berada di support kuatnya ya. Walaupun sedang berada di support kuatnya, tapi di sini ada potensi membentuk pola head and shoulders. Dan kemarin di sini ada transaksi di pasar nego ya yang lumayan besar ya, dimana asing net sell kemudian di buy oleh lokal di pasar nego. Jadi menurut saya ini level krusial ya untuk BANK ini ada di 2800-an. Kalau 2800-an ini dijebol, maka ada potensi penurunan BANK ini akan ke 1700-an teman-teman ya. Jadi ya kalau menurut saya ya sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu. Kalau memang BANK ini nantinya mantul ke atas ya, teman-teman bisa spek buy ya. Kalau teman-teman yang memang mau berspekulasi ya, teman-teman bisa buy dari harga sekarang ya, cicil-cicil, kemudian pasang stop loss di bawah 2800. Tapi kalau dilihat secara chart pattern ini kurang menarik ya, dimana penurunnya bisa sangat dalam ya kalau 2800 yang ini dijebol teman-teman. Oke ya, itu saja untuk BANK. Kemudian saham terakhir adalah saham Mari atau saham Makario ya. Saham-saham yang relate to teknologi saham beberapa hari ini masih terkoreksi teman-teman ya, masih terkoreksi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan nantinya untuk buy at dip teman-teman ya. Nah, untuk saham hari ini analisa saya masih sama teman-teman ya. Sebelumnya saya pernah sarankan untuk buy at dip, sarankan tunggu di sini di sekitaran 424 ya. Kalau menurut saya analisa saya masih sama teman-teman ya. Teman-teman bisa buy at dip, perhatikan area 424. Kalau memang di sini terlihat adanya perlawanan ya, ada perlawanan buyers, maka teman-teman bisa spek buy. Kalau memang ini langsung dijebol, maka teman-teman bisa tunggu lagi di bawah di sekitaran 380-an teman-teman ya. Jadi strategi yang terbaik menurut saya untuk sekarang ini wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau memang misalnya besok ini Mari ini malah rebound ya, sebelum menyentuh supportnya ini malah rebound, maka teman-teman bisa buy on breakout jika Mari ini memang kembali lagi ke ke area di atas 500 ya. Jika memang ini mampu di breakout 500 ini bukan resisten yang cukup kuat sebelumnya. Jika memang kembali lagi ke area 500 ya, maka teman-teman bisa spek buy. Tapi kalau menurut saya pribadi ini masih ada potensi untuk turun ya ke sekitaran 424, atau kalau itu mampu menahan penurunannya teman-teman bisa spek buy. Kalau memang masih turun ya teman-teman tunggu lagi di sekitaran 380. Oke ya, itu saja analisa saya hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam dan selamat berakhir pekan.